ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له Asyhadu an la ilaha illallah. Pesantren versi 99 Raja Lampung. Hadirin sekalian, untuk mengawali acara pada kesempatan kali ini, marilah kita buka dengan sama-sama membaca basmalah. Pembacaan kalam ilahi yang akan dibacakan oleh Ustaz Dedi Ustaz SPDI, kepadanya dipersilakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allaha ya'murukum Ketua Umum Persatuan Islam yang kami hormati, Ketua Bidang Tarbiyah PP Persatuan Islam yang saya hormati, Mudirul Am yang sebentar lagi mau dilantik yang saya hormati, Mudir Satuan baik jenjang kimia
TK, SDIT, Sanawiyah, dan Mu'alimi yang saya hormati, akan diadakan pelantikan Nurul Alam. Memang yang kita cintai dan kita banggakan, guru kita Ustaz Khairul Yasin Zakaria telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita meninggal dunia. Walaupun kita amat berat dan rasa kehilangan, tapi kita tidak bisa berbuat mengingat itu semua telah menjadi beliau dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Alhamdulillah binikmatihi tatimmus sholihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Dua umum berprestasi yang menghormati Ustaz Kiai Haji Dr. Dede Yahudi sebagai Ketua Bidang Tarbiyah Persis Dr. Haji Tiar Anwar Mardian. Oleh karena itu pantas kita harus bersyukur kepada Allah, semakin meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Yang kedua, atas nama Jamiah PD Persis Kabupaten Bandung menyampaikan terima kasih kepada Mujahid pengelola pesantren Persis 99 Cabang, bahwa dengan adanya pesantren yang merupakan ujung tombak Jamiah di dalam misi Jamiah mengembalikan umat kepada Quran dan Sunnah. Tanpa adanya tarbiyah dan dakwah, perkembangan Jamiah akan telat dan terlambat. Dimanapun baik PW, PDPC, sebuah Jamiah yang tidak ada lembaga pendidikan itu bukan bertambah, bukan esa hilang 2 hilang, malah esa hilang 10 hilang. Ini salah satu bahwa adanya pesantren merupakan pengembang dalam perjalanan perkembangan Jamiah karena adanya pesantren. Tanpa pesantren, tanpa tarbiyah, seperti terbuktikan dalam sejarah, sebesar apapun organisasi yang tidak punya tarbiyah itu tidak ada lanjutannya, tidak begitu berkembang. Syukur Jamiah Persis dalam memasuki usia 100 tahun, ini perkembangan tarbiyah. Alhamdulillah sekarang di PP dinakodai oleh angkatan muda, Ustaz Tia, Ustaz PP, mudah-mudahan bisa lebih menertibkan tarbiyah lebih tepat. Karena ini sudah milenium kedua. Di Garut saja Ustaz mengumum bahwa tingkat sanawiyah di Garut ada 35 sanawiyah, 13 mu'allimin dan 2 SMA. Ada SMK 1 tapi tidak ada kelanjutan. Ini sesuai dengan jalannya perkembangan Jamiah di Garut pun tidak lepas dari berkembangnya pesantren. Maka berkembang pesantren tidak lepas juga dari figur alumni Kiai Haji Zakaria. Artinya yang selalu mobilitas di daerah-daerah sehingga orang menitipkan banyak di pesantren. Oleh karena itu kami sampaikan terima kasih bahwa adanya pesantren Jamiah akan bisa berbagi perkembangan. Yang kedua, dengan adanya tarbiyah itu menunjukkan tersalurkannya harta, tenaga, pikiran para muslimin. Dengan adanya pesantren menjadi amal al-baqiyatus sholihah. Maka adanya lahirnya tarbiyah berapa ratus atau ribu orang yang menitipkan hartanya, mewakafkan hartanya, itu menjadi al-amal al-baqiyatus sholihah, amal soleh yang langsung. Maka oleh karena itu jadikan amal soleh yang langsung ini untuk ditata dan ditumpuk di pesantren.
bisa dilihat. Bisa dibaca. Jadi oleh karena itu adanya lembaga pesantren adalah harus dijaga, dirawat oleh kita bersama. Khususnya diutamakan yang perawat adalah orang-orang yang aktif di jamiah. Maka dengan adanya kalau saya amal wakiyah melalui wakaf bagi muwakif tahun 84 saya sering Ustaz Dede ngorek jeruk di kebun ini yang Ustaz Aceh. Masih kebun jeruk kita sudah beratus rumah yang Taufik Rino hari tiga itu masa barang coklat adalah jeruk. Jadi ketika itu kami muncul dari sawah ada kebun jeruk tahun 84 yang boleh Taufik Rino Hasil Mulyadi bunga cuma tadi nggak dorong sesering nama dorong dan hobi. Maka dengan muncul ingin mengembangkan pesantren, maka lahan ini menjadi wakaf bagi yang bekerja ini menjadi al-baqiyah solihah. Dan bukan saja para muwakif yang mendapatkan al-baqiyah solihah, termasuk para asatid ilmu diutamau juga adalah berkesempatan menjadi al-baqiyah solihah. Jadi para asatid mengambil posisi pada ilmu diutamau ini dengan harapan lahir dari pesantren ini menjadikan santri yang diwalatin solihah. Oleh karena itu berarti pesantren adalah memberi kesempatan di samping sebagai ujung tombak kesidangnya juga adalah memberikan lahan bagi kita semua. Oleh karenanya kami mengatakan bahwa pada mudir yang terpilih hari ini dengan apapun prosesnya musyawarahnya, inilah pilihan Allah yang terbaik. Mudah-mudahan Haji Asep ini adalah mudir ketiga di Raja Mampu sejak 89, tapi tentunya dalam sejarah yang menggantikan yang berikutnya tidak lebih baik dari yang sudah. Itu dicatat dalam sejarah bahwa lunga ganti melalui halus terus diganti. Oleh karena itu sadar bahwa kita apalagi sudah tidak ada figur orang tua, disinilah kita harus kerjasama yang baik. Disinilah kita harus menggantungkan harapan bahwa ketawakalan merupakan kunci terlaksananya sebuah hubungan. Bahwa tawakal digamalkan adalah idharul hasil amri wal intimadu ila ghairillah. Hanya Asep yang terpilih jadi mudirah, tentunya masing-masing kita seorang bertawakal itu idharul hasil amri, memperlihatkan kelemahan diri. Wal intimadu ila ghairillah, dan bersandar membutuhkan kepada bantuan orang lain. Sehebat apapun diri seseorang di dalam memimpin komunitas atau jamiah, tidak ada artinya kalau tidak saling dukung-mendukung. Jadi al-intimadu ila ghairillah, apalagi nanti al-intimadu ila Allah azza wa jalla bil manfaat dalam menarik manfaat wadah ilmu manuli dan mencegah madorot. Di sini berarti ditunjukkan supaya mudirah yang terpilih adalah lebih bersikap kerjasama yang baik. Yang kedua juga bertawakal. Yang ketiga termasuk di dalam untuk menjaga kesolidan berjamiah dan kebersamaan adalah fa'fu anhu wastaghfirullah. Jadi harus banyak memaafkan dan harus banyak memohonkan ampun. Dan yang ketiga wasawirhu, apapun yang akan dilakukan dipercepat dan musyawarah. Kalau saya lihat dari seorang pemimpin harus banyak memaafkan. Bila wasiat Ustaz Aceh poin ke-12 ini jelas kudu gede ampuna ulang dari apa. Itu salah satunya persoalan
pangkuan itu adalah salah satu untuk mengelola kebersamaan. Lamun terpilih ampura, kamu gede almakmah malahan tidak jalan. Tapi hanya anu teka tulis di dalam buku wasiat eta Ustaz yang kuring dan ada yang pernah amanatan bagaimana mau jadi pemimpin tong nyebutkeun capek. Eta si kuring nalika haji 2012 mau jadi pemimpin tong nyebutkeun capek. Lain ulah capek jadi pemimpin pada capek menjelema kan capek tong didongeng-dongeng. Sabab lamun capek didongeng-dongeng engke batu teh kumaha teh jadi kamu. Itu salah satunya. Apabila jadi pemimpin tong nyebutkeun capek lain ulah capek dan capek menjelema di mana capek istirahat dan capek tong di ngobrol-ngobrol. Jadi mudah-mudahan kemudian yang ketiga ini dengan melakukan kerjasama yang baik, mudah-mudahan Allah memberi kekuatan, Allah memberi kelancaran dalam menjalankan amanah jamiah melalui pesantren Sembilan Segar Sabango menjadi pesantren ke depan lebih baik sebagai kader-kader jamiah terlahir dari pesantren ini. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang kami sampaikan. Terima kasih. Aku qouli hadza wa astaghfirullaha wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oleh Ketua Bidang Tarbiyah PPPRIS kepada Dr. Haji Riyad Anwar Bakhtiar MHum dipersilakan. Insyaallah saya akan membacakan ini SK pengesahan pengangkatan surat keputusan nomor 0135 dari Suri K99 dari huruf B titik 1 PP 2023 perihal pengesahan pengangkatan murid pesantren Persatuan Islam 99 dan Sabango Kecamatan Tarogong Kalen Kabupaten Bali. Menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan menetapkan pertama mencabut SK Bidang Tarbiyah PPPRIS nomor 0100 dari 1999 S1 PP 2022 perihal pengangkatan pejabat sementara Mudir Am Pesantren Persatuan Islam 99 dan Sabango Kecamatan Tarogong Kalen Kabupaten Bali. 2. Mengangkat dan mengesahkan Saudara Haji Asep Muhammad BA SPDI dengan nomor induk anggota 0108 254 72 sebagai Mudir Am Pesantren Persatuan Islam 99 dan Sabango Kecamatan Tarogong Kalen Kabupaten Bali. 3. Sebagai Mudir Am tersebut di atas hendaklah melaksanakan tugas sebagaimana tercantum pada pedoman sistem pendidikan Persatuan Islam. 4. Masa jihad Mudir Am tersebut di atas berakhir pada tanggal 08 Januari tahun 2028 Masehi. Demikian surat keputusan ini dibuat dan apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan seperlunya. Allah yang perlu dihendina di dalam tinggi Khairul Islam wal Muslimin ditetapkan di Bandung tanggal 8 Januari 2023. Biasanya cuma disani sejumlah nanti 44 sekian. Ketua Bidang Tarbiyah PPPRIS ditandatangani pihak anggota 0118 25346 izin 08. Tembusan disampaikan kepada Ketua Umum PPPRIS di Bandung, bidang pendidikan PPPRIS Jawa Barat, bidang pendidikan PPPRIS Kabupaten Garut dan bidang pendidikan PPPRIS Tarogong. Demikian surat keputusan mengenai pengangkatan Mudir Am untuk Ustaz Haji Asep Muharam. Selanjutnya yang bersangkutan Ustaz Haji Asep Muharam dipersilakan untuk maju ke depan untuk pembacaan baik. Kami atas nama yang terpilih
kami atas nama yang terpilih dan mendapat kepercayaan untuk memimpin kegiatan pendidikan di Pesantren Persis 99 Rancabango, Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut, dengan ini menyatakan kesediaan dan kesanggupan kami dengan mengucapkan baiat dan ijab qabul perjuangan sebagai berikut. Satu, kami wajib patuh dan tunduk pada imamah dan imaroh pimpinan Pusat Persatuan Islam dalam memberikan imaroh kepada tenaga pendidik dan kependidikan yang berada di bawah pimpinan kami. Dua, kami wajib berusaha mengokohkan dan membuktikan berwibawanya Daulatul Iman yang ada dalam diri kami sendiri dan para tenaga pendidik dan kependidikan pada umumnya. Tiga, kami berkewajiban mendidik diri kami dan tenaga kependidikan agar menjadi uswatun hasanah dalam lingkup pendidikan dan pergaulan. Kami wajib menyadari pokok serta titik tolak perjuangan Persis. 5. Kami wajib menyelaraskan giroh tindak dan langkah kami agar tidak terlepas dari moto Suratul Musyawwaratun Anil Islam wa hikmatul asma. Maka dengan baiat ini mulai hari Kamis tanggal 19 Jumadis Tsani 1444 Hijriah bertepatan dengan tanggal 12 Januari 2023 Masehi. Kami mewakafkan diri untuk Islam karena Allah. Sebagaimana dinyatakan dalam doa kami. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Baik. Selanjutnya penandatanganan baiat, dipersilakan saksi dari PT Persis Tarogong dan PT Persis Kabupaten Garut. Saya persilakan. Foto heula.
Biasa dicetak nih. Yang terhormat Ketua Umum PPRI Al-Ustaz Dr. Kiai Haji Dedi MAG, yang terhormat Bidang Tarbiyah PPRI Al-Ustaz Kiai Haji Dr. Dia Anwar Bahtian MBU, beserta sekretarisnya Al-Ustaz PPRI Parhoden. Yang terhormat Ketua Jamiah PDPS Garut Al-Ustaz Dr. Haji Penangan MPDI. Yang terhormat Ketua Jamiah Tarbong Al-Ustaz Abdul Hakim Mage. Yang terhormat Mudirul Am Junam Tarogong Al-Ustaz Kiai Haji Muhammad Iqbal Santoso, serta Mudir Satuan Asatidah dan para tamu undangan yang lain yang saya hormati. Pelantikan Mudir Am 9 bulan Persis Kementerian Raja Bangun, yang mana baru saja diadakan pelantikan atau pengangkatan dan pelantikan. Hadirin sekalian, Ibu Iman yang kami hormati, kalau bicara pesantren Persis 9 bulan dan Bangun tidak terlepas oleh kedua sosok orang tua saya, orang tua kami, tidak terlepas dari dua guru kehidupan kami, dan tidak terlepas dari tauladan kedua orang tua kami, yaitu Ustaz Kiai Haji Jamaluddin Mahmud dan yang kedua Ustaz Kiai Haji Hasan Kesakir. Itulah yang menjadi teladan bagi kami sebagai generasi. Ustaz Jamaluddin, beliau telah berjuang, beliau telah berjihad dengan menyediakan sarana untuk keberlangsungan jihadnya berupa sarana pendidikan yang merupakan ujung tombak dari Jamiah Persatuan. Dan hanya Jamiah Persatuan Islam yang sampai saat ini konsisten meneruskan setiap tahun menjadi dakwah para pendakwah, para penyaji, di saat para Islam yang lain tidak segencar dan tidak qualified meneruskan pejuang Islam untuk masa depan. Dan ini mungkin berupa tanggung jawab atas eksistensi Islam dan umat Islam ke depan. Dan kita bisa buktikan, kita bisa rasakan bagaimana beliau Ustaz Jamaluddin meninggalkan suatu bidang, meninggalkan suatu sarana yang kita telah sama-sama memanfaatkan dan sama-sama telah menyaksikan berapa ribu santri yang telah keluar dari sini dengan berbagai aktivitas, dengan berbagai profesi yang kemarin terus saya tekankan ketika saya menjadi pembantu mudir bidang kesantrian untuk selamanya Anda ini jadi santri. Komitmen dengan dakwah Islam, komitmen dengan penyebaran syariat Islam dimanapun kalian berada. Ketika saya waktu itu pembantu mudir bidang kesantrian,
Ustaz Jamaluddin terakhir membangun bangunan di sini itu berupa kantor Sanawiyah yang di atasnya dikenal dengan gedung Ustaz. Jadi gedung Ustaz itu awal mulanya itu dari sini. Ustaz Aceh propernya, Ustaz Aceh perintisnya, Ustaz Aceh begitu luar biasa pengeluarannya dan menempati gedung yang ditinggalkan oleh almarhum Ustaz Jamaluddin. Dan itu cita bapak adanya setelah di Garut yang pertama. Qadarullah, Ustaz Jamaluddin tanggal 3 Juli tahun 2000 kembali ke hadapan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kepemimpinan berganti oleh Ustaz Aceh Zakaria. Beliau begitu sukses mengembangkan pesantren ini dengan seperti yang kita lihat, ya, dengan kekuatan keilmuannya, dengan karismatik keulamaannya, mencari daya serap atau menjadi magnet bagi para orang tua yang menitipkan anak-anaknya di pesantren ini. Dan alhamdulillah semakin hari semakin berkembang, semakin maju, dan bahkan bisa pengembangan dari sini bisa mewujudkan stadium yang sekarang merupakan perguruan tinggi yang sukses di lingkungan yang besar banget. Itu tidak bisa lepas dari rentetan ranca bangun, kemudian seterusnya dan Qadarullah juga Ustaz Aceh harus meninggalkan kita semua. Walaupun saat ini kita masih membutuhkan sosok ulama, sosok pemimpin, sosok orang tua bagi kami yang senantiasa tempat kami menuntut ilmu, tempat kami memohon nasihat, memohon advice, tapi harus benar karena Allah berpisah kepada kita. Untuk itu kepemimpinan harus terus berlanjut. Qadarullah juga, saya sebetulnya tidak bermimpi untuk menjadi mudiram, apalagi ambisi, tidak ada sama sekali. Karena saya darinya seorang yang di bidang bergerak di bidang usaha yang bebas, sekarang harus ada ikatan formal karena membawa sesuatu yang tidak bisa dilepaskan kaitannya dengan pesantren manajemen di mana-mana. Namun ini mungkin takdir dari Allah. Tidak ada yang berbeda. Sesuai daun pun yang yakin sudah tercatat dalam Lauhul Mahfuz, sudah tercatat dalam dokumentasi yang berada di Allah. Oleh karenanya amanah ini insya Allah saya akan pegang, saya akan jalankan dengan semampu saya, akan saya jalankan dengan sekuat kemampuan saya. Walaupun tidak bisa mengikuti jejak itu saja Jamaluddin, kapasitasnya sebagai penyedia sarana, apalagi harus mengikuti kapasitas ulama yang diemban oleh Ustaz Aceh Zakaria. Oleh karena itu, al-fakir saya dengan kelemahan saya yang seperti ini, saya memohon bantuan, saya meminta bantuan kepada semua pihak yang ada di sini, semua potensi yang ada di sini. Mungkin akan banyak pelibatan dalam menutupi kelemahan dan kekurangan saya. Dan saya mungkin boleh dikatakan agak bengkak, kurang lebihlah sekitar 35 orang saya berdayakan potensi-potensi sumber daya manusia yang ada dengan berbagai disiplin ilmu, ya, dengan berbagai pengalaman, dengan berbagai keahlian. Oleh karenanya dalam kesempatan ini saya mohon doa, saya mohon kontribusi yang positif, saya mohon keikhlasannya untuk bersama-sama mengembalikan kembali kejayaan pesantren Persis di awal-awal berdiri. Mudah-mudahan ya dengan kebersamaan kita pesantren Persis bisa 99 dan Sabamo bisa lebih maju, bisa lebih berkontribusi dan eksis sehingga banyak menerongkan SDM unggulan yang diperlukan di dunia luar sana. Apalagi sebentar lagi ya, kita memasuki dunia
tahun-tahun politik kita memasuki dengan isu-isu memasuki resesi ekonomi, bahkan kesananya memasuki kompetisi pendidikan yang begitu luar biasa, yang begitu ketat. Oleh karenanya, ya dengan semaksimal mungkin, mari kita bersama-sama dengan orang-orang mungkin yang atau yang nanti diberi amanah atau diberi kepercayaan untuk membantu saya nanti untuk dengan keikhlasan, untuk dengan keriduan, tolong bantu saya supaya minimal tidak ketinggalan dari yang kemarin, minimal sama atau lebih maju lagi dari sudah. Mungkin itu harapan saya dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan kita berdoa semuanya, mudah-mudahan pesantren Basis 99 Rancawangun ke depan lebih maju lagi, lebih eksis lagi, dan lebih diperhitungkan lagi oleh kalangan pendidikan yang ada di luar. Mungkin itu dakwah kita atau sambutan pembukaan dari saya. wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi qad adda al-amanah balagha risalah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'alunna amma kanu ya'malun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq. Man baqa amaluhu lam yusri bihi nasabuhu. Yang saya hormati, saya cintai, saya muliakan rengrengan para pimpinan Jamiah Persatuan Islam, baik Presiden maupun Presiden, baik dari pimpinan pusat bidang tarbiyah dan sekretaris bidang tarbiyah, ketua pimpinan daerah, ketua pimpinan cabang, dan terkhusus Al-Mudirul Am yang baru saja dilantik dan menyampaikan doa kita, harapan serta cita-cita beliau di dalam memimpin pesantren Persatuan Islam 99 Rancabango Tarogong Kaler ini. Yang saya cintai, saya banggakan para mudir jenjang, para asatid wal ustadzah yang semuanya tentu saja hadir di forum ini sebagai salah satu wujud kecintaan kita, komitmen kita dalam terus mengemban amanah, melanjutkan cita-cita dan perjuangan orang tua kita semuanya, diantaranya melalui lembaga pendidikan pesantren Persatuan Islam yang kita cintai. Alhamdulillah, hanya karena qudrat irodah Allah kita bisa berkumpul di sini. Wabil khusus saya dengan tim bidang tarbiyah satu pekan berturut-turut dari komisi ke komisi sudah bisa bersilaturahim dengan para pimpinan Jamiah di PD Garut maupun dengan para pimpinan pesantren. Tentu saja seperti yang disampaikan, saya tidak akan mengatakan sampai walaupun padat kegiatan, bahkan saking padatnya kegiatan bidang tarbiyah, melantik terus beberapa pesantren yang dilantik. Kemarin ada juga yang protes, ini bidang tarbiyah ini dilantik untuk melantik. Programnya katanya laporannya melantik, terus gimana? Ya memang ini salah satu tugasnya, ya bagaimana lagi memang harus dilantik oleh bidang tarbiyah. Dan saya selalu, jika kebetulan tidak bentrok dengan kegiatan tempat lain, diminta untuk menyampaikan taujih. Walaupun sangat berat rasanya untuk beritahu, karena itu saya suka niatkan sebetulnya taujih ini satu diarahkan kepada para asatidzah sekalian, yang empatnya diarahkan pada saya.
Sehingga kalau menunjuk itu yang satu keluar, yang empatnya berada sendiri. Karena saya sendiri masih banyak perlu diberikan nasihat, diberikan tauhid. Namun alhamdulillah pergaulan saya yang secara intensif dengan Allah Yarham Al-Ustaz Haji Asyik Jakaria yang kita cintai selama 7 tahun telah banyak memberikan pelajaran bagi saya untuk bisa kuat, sabar, tabah, apalagi di akhir-akhir menjelang persiapan muktamar tiba-tiba beliau memanggil saya harus siap melanjutkan beliau. Ini suatu hal yang di luar dugaan dalam saya. Rupanya Firosat sebagai seorang alim, sebagai seorang ulama tentu lebih sadar daripada sebagai pemikiran logika semata. Maka ternyata dengan qadarullah saya baru memahami hikmahnya kenapa beliau kurang lebih 2 pekan menjelang muktamar tiba-tiba meminta saya harus siap lanjutkan. Karena itu dengan berat hati saya harus menerimanya dan saya baru menyadari bahwa apa yang beliau amanahkan itu mungkin Allah telah memberikan firasat kepada beliau bahwa beliau tidak bisa meneruskan lagi. Barulah hikmahnya itu kita sadari setelah beberapa bulan dari muktamar. Di kesempatan yang baik ini sebagai pemenuhan harapan dari asatidzah sekalian, izinkan saya menyampaikan beberapa pesan dari Al-Quran dan hadis Nabi yang insya Allah jadi pesan bagi kita semua. Pertama, tadi saya kutip salah satu ayat dalam Al-Baqarah yang mengingatkan bahwa perjalanan suatu kaum, suatu umat sebagai sunatullah pasti terjadi pergantian, suka ataupun tidak suka, dipersiapkan ataupun tidak dipersiapkan. Maka Al-Quran mengatakan wa tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum. Itulah umat yang terdahulu, generasi yang terdahulu, qad khalat telah berlalu mereka. Laha ma kasabat, bagi mereka lah pahala, prestasi, karya yang telah mereka torehkan kepada kamu semua. Karena itu mereka telah memperoleh balasan dari Allah dari segala jerih payah mereka, perjuangan mereka yang tidak mengenal lelah. Karena memang biasanya generasi pendiri, penggagas itu lebih memiliki kekuatan motivasi, semangat juang dibanding dengan generasi pelanjut. Karena itu banyak kegagalan sebuah umat, suatu bangsa, bahkan mungkin kita berjauhnya sebuah perusahaan, sebuah lembaga pendidikan ketika ditinggalkan oleh generasi pendirinya. Karena sebetulnya bukan kalah kesempatan menuntut ilmunya, kalah kapasitas intelektualnya, tetapi yang kalah itu adalah ruh jihad. Yang kalah itu adalah semangat. Kenapa? Karena kalau ilmu bisa dipelajari dari karya-karya tulisan, tetapi kalau semangat, ruh, motivasi tidak bisa kita pelajari dan tidak bisa kita mewarisi. Kalau harta benda, kekayaan intelektual bisa diwariskan, tapi kalau semangat tidak bisa diwariskan. Oleh sebab itulah yang harus digali di kaji ini adalah semangat juang, spirit perjuangan daripada generasi terdahulu yang akan sulit diwariskan. Maka di ayat ini Allah memberikan spirit pada generasi pelanjut setelah generasi pendirinya tidak ada. Tilka ummatun qad khalat, itu umat yang sudah lalu. Walaupun kalian membangga-banggakan, kalian merindukannya, kalian mencintainya, tidak bisa kembali pada kalian dan tidak menambah kemuliaan kalian, karena semua kemuliaan dan pahalanya itu adalah buat mereka. Maka firman Allah, walakum ma kasabtum, bagi kalianlah yang akan dinilai oleh generasi selanjutnya apa yang telah kalian perjuangkan, apa yang telah kalian lakukan. Wala tus'aluna amma kanu ya'malun, kamu tidak akan dimintai pertanggungjawaban dari karya-karya mereka, dari kisah Allah sampai kalian akan diminta pertanggungjawaban dari karya kalian sendiri.
Maka pesan Al-Quran ini pertama, bahwa meskipun kita wajib meneladani generasi terdahulu, tapi kita tidak boleh terpuruk dan tidak boleh kita hanya bernostalgia dengan kehebatan kejayaan generasi terdahulu. Orang yang terus terbawa arus nostalgia masa lampau, dia lupa untuk mempersiapkan menghadapi tantangan yang dihadapi. Seolah-olah tantangan yang dihadapinya seperti yang dihadapi oleh generasi terdahulu. Pada tiap zaman tantangannya berbeda. Karena itulah Rasulullah yang mulia luar biasa. Ketika beliau sudah merasakan sakit, beliau menunjuk Usamah bin Zaid untuk segera berangkat memimpin pertempuran melawan Romawi. Salah satu hikmahnya apa? Beliau ingin mengajarkan kepada umatnya, kepada para sahabatnya. Kenapa begitu drastis? Beliau menunjuknya Usamah, bukan menunjuknya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Tapi beliau langsung melewati beberapa generasi, langsung menunjuk Usamah. Maka orang-orang yang di hatinya ada keraguan kepada Rasulullah mempertanyakan, kenapa Rasulullah menunjuk Usamah? Bagaimana perasaan Abu Bakar? Bagaimana perasaan Umar? Perasaan Utsman dan Ali. Dan orang yang mengatakan begitu sebetulnya orang yang itu juga. Biasanya begitu. Kelompoknya itu juga, yaitu orang-orang yang puluh biji marodin. Di hatinya ada penyakit. Maka Rasulullah berkhutbah dalam keadaan sakit itu. Sampai diriwayatkan oleh beberapa hadis meminta dibawakan bejana. Lalu beliau mandi dengan bejana itu untuk meringankan demamnya. Lalu beliau membalik kepalanya karena dalam keadaan demam yang tinggi. Duduk di mimbar lalu berpidato. Kalaulah kalian mencela penunjukan aku terhadap Usamah, sesungguhnya dulu juga mereka itulah yang mencela aku karena menunjuk ayah yang memimpin perang Mu'tah. Ya, artinya itu juga mereka itu. Orang-orang kelompok itu yang punya penyakit hati, yang sebetulnya bukan mencintai Rasul, mencintai Islam, tapi mereka punya harapan tertentu untuk dirinya sendiri. Ini pertama yang diajarkan Rasul. Padahal dalam prakteknya tidak terjadi perang apapun gitu. Beliau wafat, Abu Bakar jadi khalifah, dan Abu Bakar tetap memperkukuh keputusan Rasulullah bahwa Usamah bin Zaid sebagai panglima perang. Inilah pelajaran yang diajarkan Rasulullah pada kita semua. Kemudian yang kedua, bahwa di dalam ajaran Islam memang kita wajib selalu menjadikan generasi salaf sebagai teladan kita. Generasi terdahulu tidak boleh kita lupakan, tidak boleh kita lalaikan. Tetapi lebih penting lagi yang harus diperhatikan dari generasi terdahulu adalah tadi spirit dan ruh perjuangan mereka. Kenapa dahulu bisa lahir tokoh-tokoh besar sebesar Hasan, sebesar Kiai Haji Isa Ansori, Muhammad Nasir, kesini-sininya bisa lahir Kiai Abdurrahman, terus sampai kepada orang tua kita Al-Ustaz Kiai Haji Asy-Syafi'i. Padahal secara formal pendidikan di masa itu belum banyak perguruan tinggi, dan kalaupun ada jauh-jauh dan sulit jangkauannya. Sedangkan umat menuntut segera lahir pemimpin-pemimpin yang memimpin mereka. Itulah sebabnya kenapa orang tua kita Allahyarham Ustaz Kiai Abdurrahman memilih santri-santrinya seluruh muallim langsung praktek jadi asatidzah, ditugas-tugaskan daripada direkomendasikan untuk kuliah lagi. Karena dia yakin bahwa kekuatan intelektual itu bukan satu-satu, tapi yang paling besar kekuatan rohiyah dari seseorang. Kekuatan semangat, motivasi, ruh, cita-cita akan mengalahkan kekurangan kemampuan intelektual. Sebaliknya kehebatan kapasitas intelektual tidak akan bermakna apa-apa kalau tidak didorong oleh semangat ruh yang kuat. Dan kita rasakan sekarang pada zaman iman para sekalian, yang kurang dari siswa-siswi kita, santriwan-santriwati kita, bukanlah kecerdasan akalnya pasangan. Karena tidak mungkin ya zaman sekarang itu secara logika akal dan otak putra putri kita itu lebih bodoh dari zaman dulu. Itu mustahil, karena sekarang lebih bergizi makanan juga, betul kan?
lebih bergizi, bahkan masuk ke sekolah juga dites psikologi berapa itu IQ-nya gitu. Dulu mana ada tes IQ-nya dulu nggak ada. Inilah yang harus kita yakini bahwa kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual, yaitu motivasi yang kuat, ruh yang kuat akan mengalahkan keterbatasan. Apa kurangnya pendidikan kita saat ini? Fasilitas dilengkapi, sarana pembelajaran dilengkapi, bahkan panas pun di-AC-in, kedinginan dihangatin. Fasilitas belajar bukan hanya alat tulis konvensional, sekarang dilengkapi dengan wifi, dengan alat-alat digital. Tapi bisakah mereka lebih pintar, lebih cerdas dari orang dahulu? Belum tentu. Itu semua tidak menjamin. Dulu para ulama hanya belajar sambil ngetepung, sambil lesehan. Lampu penerangannya hanya pakai lilin, obor. Lalu alat menulisnya hanya dengan kolam yang sederhana. Dicelupkan kepada tinta, dituliskan, dicelupkan lagi. Kertas pun masih susah. Tetapi kenapa bisa berkarya lebih banyak dari orang sekarang yang bisa ngetik, bisa nulis kapanpun, dimanapun karena kecanggihan teknologi. Jadi ternyata bukan masalah kemampuan, bukan masalah fasilitas dan sarana, tapi masalah kemauan. Kemauan itulah roh. Maka ternyata yang sulit kita bangkitkan sekarang adalah roh, semangat. Roh belajar, roh mengajar, roh berjuang untuk mengagungkan. Maka apabila hasilnya warisan ulama-ulama dahulu begitu fenomenal dan begitu monumental yang ditinggalkan, karena betapa monumentalnya semangat roh jual. Karena apa yang dihasilkan seseorang sesuai dengan yang diniatkan. Ikul diberi mana ya? Jika niatnya besar, pada fasilitas kecil, yang diwariskan pun besar. Jika motivasinya kecil, fasilitasnya besar, hasilnya pun bagus. Itu sudah sebenarnya. Maka karena itulah asal-asal sekalian saya mengajak pada diri sendiri dan kepada semuanya. Mari kita menggali ruh apa yang telah mendorong orang-orang tua dulu kita dengan fasilitas yang pas-pasan, sarana yang sangat sederhana, bisa melahirkan figur-figur para ulama yang hebat seperti Tuan Hasan. Sampai kepada generasi yang berikutnya, Allah ya rahmat dan yang jadi inilah sebetulnya harus kita haji. Bukan kita selalu mengagung-agungkan, wah dulu presiden punya anak, kenapa saya nggak punya? Kalau dahulu kita punya Tuhan Hasan, kenapa saya tidak punya? Nah, maka jawabannya karena dulu mereka tidak bertanya. Dulu kita punya siapa? Kita sekarang generasinya bertanya, kita punya siapa? Punya apa? Persis seperti pertanyaan Ali bin Abi Thalib. Ketika Ali bin Abi Thalib ditanya oleh pengikutnya, wahai Khalifah Ali bin Abi Thalib, dulu saya mendengar di masa kepemimpinan Abu Bakar kaum muslimin bersatu. Di masa pemimpin Umar bin Khattab bersatu. Ketika di masa Khalifah Utsman bin Affan bersatu sehingga bisa mengalahkan kekuatan Imperium Persia dan Romawi. Kenapa di masa Anda yang konon Anda ini mantunya Rasul, kemenakannya Rasul, bahkan katanya Anda inilah Madinatul Ilmi, adalah kotanya ilmu dengan segala kemuliaan. Kenapa Anda jangankan memerangi kaum kafir, bahkan Anda memerangi teman sendiri, pecah kaum muslimin? Di mana keistimewaan Anda? Itu gugatan rakyat kepada Anda. Ali Abu Thalib menjawab dengan singkat, karena dahulu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali memimpin rakyatnya seperti saya, sedangkan saya sekarang memimpin rakyat seperti kamu. Yang kerjanya nanyain terus, mempertanyakan terus, bukan mengajak. Inilah jawaban bijak seorang pemimpin. Jadi kalau kita punya rakyat selalu bertanya, apa bisanya kamu dengan kamu? Ini menggambarkan seperti di masa Ali bin Abi Thalib. Tidak bisa pemimpin berhasil tanpa juga kualitas yang tinggi. Karena pemimpin
tidak terpisah dari yang dipimpin, seperti kepala tidak terpisah dari tubuh. Tidak mungkin hanya kepalanya yang sehat, tubuhnya sakit. Justru kepala ke bawah sakit ketika tubuhnya sakit yang ada. Nah, oleh sebab itulah asatidzah sekalian yang saya hormati saya cintai, maka kita harus merubah paradigma dalam kepemimpinan. Di masa-masa pendirian suatu komunitas, suatu umat, suatu lembaga, pasti itu adalah kekuatannya berada dalam kekuatan figur. Maka kepemimpinannya pun mau tidak mau harus kepemimpinan figuritas. Kepemimpinan karismatik itu pasti. Karena dia adalah lahir untuk merangkai yang terserah, untuk menghimpun potensi-potensi yang masih berupa bahan baku untuk diolah menjadi bahan jadi. Maka dia harus kekuatan itu ada di dalam kekuatan figur. Maka kepemimpinannya pun pasti kepemimpinan karismatik, kepemimpinan figuritas. Tetapi ketika masa pendirian suatu komunitas, baik itu ormas, baik itu lembaga pendidikan, bahkan negara sekalipun, itu akan beralih, berpindah. Maka orang walaupun bagaimana membangga-banggakan kehebatan karismatiknya Bung Karno, gak bakalan 2 kali Bung Karno. Karena likul zaman amiru walikul jailin qaidu. Tiap generasi ada pemimpinnya, tiap zaman ada pemimpin yang dibutuhkan. Maka di zaman yang sudah terbentuk potensi-potensi yang berserakan jadi kesatuan, yang dibutuhkan bukan lagi hanya figuritas, figur memang butuh tetap, tetapi bukan dalam figuritas dan bukan dalam karismatik, tapi bergeser dari kepemimpinan karismatik kepada kepemimpinan kolektif. Maka jika tidak mampu membangun kolektivitas dalam kepemimpinan, tidak bisa lagi dipaksakan harus lahir pemimpinan bersifat karismatik, karena itu sudah perubahan zaman. Sebagaimana Allah telah menghentikan kepemimpinan karismatik, yaitu berakhirnya kenabian, tetapi diserahkannya kepemimpinan dakwah ini kepada umat itu sendiri, yaitu kepemimpinan kolektif. Maka dakwah yang tadinya tugas Rasul, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, beralih kepada umat, wal takum minkum ummatan yad'una. Inilah barangkali salah satu kita sadari bersama. Jangan sekali-kali kita menambahkan untuk mendapatkan lahirnya kepemimpinan figuritas dan karismatik karena memang berbeda zaman. Tapi adalah kepemimpinan yang mampu membangun kekuatan kolektivitas yang mendorong dari seluruh potensi yang ada itu menjadi kekuatan bersama. Dan ini terbukti, saya optimis di rangka bangun ini akan terwujud seperti itu. Ketika di Benda alma mater saya dulu ada figur yang sangat kuat, Allah yarham Al-Ustaz Isman Aminullah, ayahandanya Ustaz Isman. Saya mulai sampai selesai 4 tahun itu belajar Alfiah, belajar balap, belajar tafsir amanah itu kepada Ustaz Usman Aminullah. Kemudian diganti oleh putranya Ustaz Sidik, sama-sama dari awal. Ketika beliau wafat, sempat terjadi shock mungkin di kalangan para asatidzah di Benda, karena terlalu jauh figur beliau kepada pelajar-pelajar. Beda ketika di zaman Ustaz Abdullah sama Ustaz Sidik, karena terakhir terus justru kewibawaan putranya lebih besar dari ayahnya. Tapi ketika maka setahun 2 tahun mengalami kemunduran dalam penerimaan. Tetapi dengan izin Allah, anak-anak muda ini, adik beliau, putra beliau, membangun sistem yang sangat bagus di Benda. Sekarang justru melampaui dari penerimaan muridnya, prestasinya, kegiatannya dibanding yang dulu. Tapi yang sekarang ke depan bukan nama figur, tapi yang sekarang ke depan adalah nama prestasi dari pesantren. Inilah sekiranya kita bisa lakukan. Zaman setelah berubah dari
kepemimpinan karismatik kepada kepemimpinan politik, dari kepemimpinan figuritas kepada kekuatan sistem. Maka inilah tugas berat dari pimpinan pusat, khususnya pusat Pia dan pusat bagaimana merumuskan sistem pendidikan kita betul-betul kuat sehingga tidak akan terobang-ambing dengan perubahan kepemimpinan itu. Ini para sekda yang saya hormati, saya cintai, sebagai pemenangan amanah gitu ya, untuk menyampaikan sedikit tausiah tentang perlunya kita menyadari bahwa regenerasi itu suatu keniscayaan. Hanya tinggal kita berpikir apakah regenerasi itu akan menurut wangsit wahyu yang sudah tidak akan ada lagi. Kalau dahulu regenerasinya mulai wangsit, mulai wahyu, seperti Allah menunjuk Talut kan gitu ya. Innallaha ba'atsa lakum Talutan malika. Karena tidak ada lagi pemimpin itu oleh Allah karena sudah berakhir kenabiannya. Maka kepemimpinan yang bersifat revelation atau wahyuan sudah tidak ada lagi. Yang ada ini kepemimpinan kemungkinan by accident atau by design. Kepemimpinan kecelakaan karena nggak disiapin ketika figur pemimpinnya wafat. Aduh, siapa ini? Ya kepala saya. Tapi yang lebih bagus itu adalah kepemimpinan yang memang didesain, dipersiapkan, yaitu dengan mekanisme sistem yang baik, sehingga akan terjadi regenerasi dengan baik, melahirkan pula keberlanjutan yang baik. Dan yang terakhir, tentu saya selalu mengulang-ulang mengingatkan tentang visi, misi dan tujuan dari pendidikan kita. Karena semua gerak kita tentu tidak akan lepas dari visi misi itu. Dan visi misi pendidikan kita tidak akan lepas juga daripada visi terjamiah. Khitab jamiah kita ini intinya 3 yang telah diatur di dalam Undang-Undang Asasi. Di mana yang pertama adalah khitab jamiah kita, bagaimana dengan jamiah ini kita mampu menghimpun dan mengelola segala potensi yang ada untuk diberdayakan sehingga menjadi kekuatan jamiah yang berwujud suratun musawarratun anil Islam wal Muslimin. Bagaimana kita dengan potensi yang ada ini melahirkan sikap hidup berjamiah, berjamaah yang ideal seperti miniatur Islam. Nah, potensi salah satu yang terbesar dalam jamiah adalah pendidikan. Tanpa pendidikan kita tidak akan mampu mewariskan dan meregenerasi. Karena itu salah satu target pendidikan kita bukan hanya memperkuat di Jawa Barat dan memperluas yang belum ada, tapi juga ingin ekspansi keluar Pulau Jawa. Sudah beberapa titik kita jadikan sebagai pusat ekspansi pendidikan jamiah seperti Maluku, alhamdulillah sudah berjalan tingkat madrasah aliyah, pesantren Persis Al-Muluk, karena itu Maluku. Jadi Rasul Muluk, jadilah para raja di pesantrennya Persis Al-Muluk, pesantren raja-raja. Karena kalau di Maluku gampang jadi raja deh, jadi lurah juga raja. Makanya disebutnya penguasa raja-raja, semua pemimpin sebutnya raja. Yang kedua, kita juga sedang mengembangkan insyaAllah di Kaltara, Sebatik sudah berjalan tahun ketiga sekarang. Tinggal didorong bagaimana punya asramanya yang cukup besar, karena supaya bisa menghimpun para santriwan-santriwati mungkin sekarang ini masih pulang pergi. Nah, sementara di sana banyak santriwan-santriwati itu dari luar negara, dari Indonesia dan Malaysia. Kenapa dari luar negara? Karena memang perbatasan sama semester. Jadi ada yang rumahnya itu tepasnya ke Indonesia, dapurnya ke Malaysia. Nah, jadi wajar kalau luar negara, makanya dinamakan pesantren internasional. Internasional dua negara itu bertetangga, alhamdulillah. Yang namanya bagus, pesantren basis internasional. Seperti kita juga insya Allah di Sumatera Utara sudah berjalan dari mulai TK, SDIT, SDIT, dan mudah-mudahan 2-3 tahun ke depan sudah bisa untuk mualiminya atau madrasah aliyah atau SMA IT. Begitu pula sedang dirintis untuk di Sumatera Selatan, di Kabupaten Oku.
yaitu di Kecamatan Baru Raja. Mudah-mudahan mulai tahun ini sudah mulai beroperasi juga. Dan itulah sebetulnya uji coba pergerakan jamiah pesantren. Dan ini penting agar sirkulasi dan siklus regenerasi berjalan. Kenapa? Karena tanpa siklus yang seimbang, ini kaderisasi akan macet. Karena kaderisasi ini sebuah sistem yang seperti siklus. Pertama, rekrutmen harus banyak. Yang kedua, prosesnya harus bagus. Setelah proses selesai, maka outputnya mau diapain? Outcome-nya. Maka ya harus didistribusikan. Setelah didistribusikan, dipromosikan. Baru dia akan menjadi sebuah siklus yang berjalan kaderisasinya. Sekarang kita menghimpun terus diproses. Setelah dibina, bingung mau dikemanain. Inilah yang terjadi. Ribuan alumni pesantren Persis, orang lain yang mungut, orang lain yang lebih. Karena kita baru sampai proses, distribusinya belum jalan. Kenapa distribusinya jalan? Ya wadahnya belum sesuai dengan produk yang dihasilkan. Kalau di perusahaan terus ada memproduksi, pemasarannya nggak ada, akhirnya nggak ada. Nah, inilah sebabnya kita tidak bisa menyalahkan kok kenapa alumni kita banyak yang tidak gabung ke jamiah. Pertanyaannya, kalau gabung jamiah mau di mana dia tempatnya? Alumni seorang dokter, alumni seorang politikus, alumni seorang ekonom, mau kemana masa balik lagi ngajarin pesantren di rumah alimin? Kan tidak rasional. Nah, inilah maka dibentuk perguruan tinggi, dibentuk sekolah kita di luar. Sekarang sudah mulai terasa kader-kader kita ada tempat mendistribusikan yang keluar. Itulah seperti alumni STIP, bidang prodi KPI, ya sekarang terasa bukan hiburan. Karena permintaan di luar kawan sangat besar. Nah, selama ini bingung, numpuk semuanya di Garut, numpuk semuanya di Bandung. Selama ada figur di situ yang besar, gak bakal besar yang kader kita. Gitu kan, gak bakal. Dia akan besar ketika dia sudah keluarkan. Seperti tunas pisang tidak akan besar kalau belum dipisahkan dari ibu. Yang besar akan hidupnya itu. Jadi dulu selama ada Tuan Hasan, saudara Abdurrahman nggak besar. Maka Allah gantikan wafat Tuan Hasan, muncullah saudara Abdurrahman, muncullah. Begitu pula jadi Allah wafatkan guru kita, Al-Ustaz Akidah yang akan memberi kesempatan tunas-tunas muda ini bisa menjadi besar juga. Itu sebenarnya hikmah yang dikandung dalam siklus regenerasi. Nah, maka mudah-mudahan para hadirin sekalian, apa yang diikhtiarkan oleh pimpinan kita untuk tadi menjaga keseimbangan regenerasi dan kaderisasi ini, salah satu yang nyata dan wujud itu oleh pendidikan. Dengan pendidikan yang semakin banyak, luas, beragam, berarti wujudlah apa, yaitu hitoh kita yang kedua, menciptakan SDM jamiah. SDM jamiah apa yang kita butuhkan? Pertama, barisan ulama. Jadi sudah dikapling-kapling oleh kiai kita, harus menyiapkan barisan ulama. Maka harus ada perguruan tinggi yang menyiapkan barisan ulama. Yang kedua, barisan ulama, calon-calon pemimpin umat, pemimpin bangsa, pemimpin politik, pemimpin ekonomi itu apa? Ashabul Hawariyun. Inilah 4 kriteria kader yang disiapkan. Siapa yang disiapkan? Kader ulama, kader ulama, kader Hawariyun, dan ashabul dan Hawariyun. Nah, kalau 2 hal ini sudah berjalan, maka diharapkan kita juga memiliki kekuatan secara maliyah dengan mendidik kader, mendidik masyarakat agar mau bermuamalah iktisadiyah dengan muamalah maliyah secara Islam. Karena tanpa kekuatan SDM, tanpa kekuatan maliyah, tidak bisa kita menegakkan agama tersebut. Wajah itu di amwalikum. Jadi sumber daya insani dan sumber daya maliyah harus tumbuh secara bersamaan agar kader-kader ini betul-betul menjadi kekuatan para ulama, zu'ama, ashabul wa hawariyun. Ulama membutuhkan maliyah, zu'ama membutuhkan maliyah, ashabul membutuhkan maliyah, hawariyun. Memang harta bukan segala-galanya, ekonomi bukan segala-galanya, uang bukan segala-galanya.
Tapi segala-galanya butuh pakai uang itu masalahnya. Mau apapun sekolah butuh uang, pendidikan butuh uang, berdakwah butuh uang. Karena itu kita tidak menjadikan uang prioritas, tapi uang sebagai sarana penunjang dakwah. Wajah hidup uang. Barangkali ini yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan selamat kepada Al-Mukarram Al-Ustaz Munir Am yang baru saja dilantik, dan saya juga menguatkan ajakan beliau. Mari kita bersama-sama mendukung, menyokong, saling melengkapi. Tidak mungkin kita di zaman sekarang ini bisa melahirkan lagi figur-figur seperti tokoh-tokoh dahulu. Tapi yang harus kita dorong sekarang adalah figur yang mampu memilih, menata, mengelola potensi yang ada dari bahan-bahan baku, bahan-bahan jadi yang memberi manfaat kepada jamnya, kepada umat, bahkan bangsa, yaitu kemaslahatan Islam diwujudkan dengan rahmatan lil alamin. Demikian yang saya sampaikan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Allahu ya'khudhu bi aydina ila ma fihi khairul Islam wal muslimin. Wa a'udzu bikum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya adalah penutup. Marilah kita tutup acara pelantikan Mudirul Am Pesantren versi 99 Raja Bangun masa jihad 2023-2028 dengan sama-sama membaca hamdalah. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami informasikan kepada seluruh Dewan Asatidz bahwa setelah acara pelantikan ini, yang pertama adalah foto bersama, dan yang kedua adalah nanti ada pemberian ucapan selamat kepada Mudirul Am yang terpilih.